Ada 2,3% penduduk Burma yang memiliki cacat tubuh. Bagi mereka, hidup sangatlah berat. Hanya ada 6 sekolah publik untuk orang cacat di penjuru negeri ini. Sisanya adalah sekolah swasta atau sekolah yang dijalankan LSM dan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi ada satu pria yang mengalahkan semua kesulitan dan menjadi panutan bagi mereka yang tuli di Burma. Dia bekerja sebagai pembawa acara dengan bahasa isyarat untuk Democratic Voice of Burma. Dan bersama dengan sejumlah sekolah untuk anak-anak tuli, mereka berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap disabilitas di Burma. Laporannya bersama Yekung dari Rangoon. Sekolah Mary Chapman di Rangoon punya lebih dari 350 pelajar. Sekolah ini didirikan pada 1920 oleh Mary Chapman, seorang perempuan asal Inggris. Sekolah ini adalah satu dari 2 sekolah khusus untuk para tunarungu di Burma. Sekolah ini mengajar para siswa dari tingkat sekolah dasar hingga kelas 18. Anak-anak di sini mendapatkan pendidikan yang baik, namun masa depan mereka masih tak pasti. Hanya 15% kaum difabel yang dapat pekerjaan. Menurut data resmi, ada 1,2 juta orang dengan keterbatasan fisik. Tapi banyak yang meyakini kalau jumlah sebenarnya lebih tinggi. Mereka adalah kelompok yang tidak beruntung dan kerap menjadi korban pelecehan karena dianggap sebagai sasaran empuk. Sekolah itu juga mengajarkan keterampilan khusus seperti menjahit dan memasak. Tapi ada banyak hal yang tak bisa diraih anak-anak ini. Akses terhadap berita sangatlah minim. Mereka tak bisa mendengarkan berbagai siaran. Apalagi tingkat melek huruf dalam komunitas difabel masih rendah. Tapi untuk kali pertama, siaran berita bisa dinikmati komunitas difabel. Democratic Voice of Burma kini memiliki penyiar yang menggunakan bahasa isyarat. Penyiar bahasa isyarat untuk DVB adalah Bobo Kyaing. Ia kehilangan pendengarannya karena kecelakaan saat festival air ketika masih berusia 15 tahun. Karena orang tuanya juga tunarungu, Bobo sudah paham bahasa isyarat sejak kecil. Tapi belum ada kurikulum standar untuk mengajarkan bahasa isyarat. Dulu orang-orang sudah mencoba mencetak buku bahasa isyarat, tapi dihentikan oleh pemerintah. Karena tidak ada bahasa isyarat Burma yang umum, para siswa kesulitan untuk saling berkomunikasi.
အဲ့တော့မို့တင်လိုက်တယ်မှာတင်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူကအပြင်ရောက်သွားရင်အပြင်ကနာမကြတက်ကြီးကြောင်းသားကြီးပေါ့အကောင်းအနေနဲ့တွေ့ရဆိုရင်စကားပြောလို့ရှိရင်အစင်မပြေဘူးအစင်မပြေဘူးပြင်တယ်အဲ့လိုမျိုး Eden adalah pusat penitipan anak swasta pertama untuk anak-anak dengan keterbatasan fisik dan mental di Rangun. Tempat ini tak hanya menyediakan perawatan dan terapi, tapi juga mengajarkan cara merawat anak-anak istimewa ini. Mereka juga meningkatkan kesadaran untuk mengubah pandangan dan sikap orang terhadap kaum difabel. Tapi ini masih sulit dilakukan. Di tengah proses reformasi negeri itu yang menjanjikan, masih sangat sedikit upaya yang dilakukan untuk membantu kaum difabel. Yayasan The Siu Mintar meminta adanya undang-undang yang bisa melindungi dan mendukung kaum difabel dengan lebih baik lagi. Namun sejauh ini rancangannya belum sampai ke parlemen. Sampai hak-hak kaum difabel diakui, orang-orang seperti Bobo akan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah sikap mereka. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.